Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan wawancara kepala sekolah. Ini salah satu tugas calon guru penggerak saya di modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan, Bu ya. Mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin nanti disampaikan. Tidak apa-apa, Bu ya. Ya, terima kasih Pak Alam, atas waktunya, atas, kepercayaannya Pak Alam Hmm. kepada saya. Tapi mohon maaf ya apabila misalkan ada banyak hal dari apa yang saya jawab mungkin tidak sesuai dengan apa yang Pak Alam harapkan. Tapi ini sebagai bentuk pembelajaran juga untuk saya Pak Alam. Justru saya, Bu, yang belajar, Bu, ini. Baik, eee, dimulai aja, Bu, ya. Ya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, untuk mengidentifikasi apakah itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah ini masuk kategori dilema etika atau apakah masuk kategori, apa tadi, Bujukan moral? kebijakan moral ya. Kita mungkin pertama yang harus dimiliki pengetahuan oleh kepala sekolah adalah, eee, kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan ya, istilahnya aturan-aturan hukumnya. Karena mungkin kita tidak bisa menentukan apakah ini rujukan moral atau dilema etika, karena dasar hukum kita mengambil keputusan itu harus sesuai dengan kebijakan ya. Baik itu kebijakan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau juga kan kita sering ada kebijakan-kebijakan dari dinas terkait, dan yang paling tidak kalah penting itu ada aturan kultur daerah gitu ya, kultur di mana kita tinggal. Karena itu juga merupakan salah satu yang bisa menentukan apakah kebijakan itu benar atau salah. Karena kita berada di lingkungan mereka. Seperti itu. Baik, menarik, Bu, ya, tadi jadi menentukan kebijakan itu salah satunya berdasarkan juga selain kebijakan aturan yang jelas dari dinas gitu, Bu, ya. Iya, Lalu ada kultur daerah, Bu, iya. ya. Kalau misalkan di sini ya Pak Alam, di SMPN 3 Cijaku itu kan seperti halnya ketika bulan Ramadan ya, kita di satu sisi aturan anak itu kan mengikuti pembelajaran ada hari-hari efektif tertentu. Sementara di masyarakat kita itu anak sekolah biasanya oleh orang tua ada yang mau menitipkan ke pesantren. Artinya kan berarti selama itu anak tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Hmm. itu ya kan harus kita pahami ya. Kalau misalkan kita istilahnya mengambil keputusan di sekolah itu dengan tidak memperhatikan kultur di sini, religius istilahnya ya, maka mungkin sekolah kita malah akan tidak diakui istilahnya ya oleh masyarakat, walaupun itu tidak semua ya, hanya beberapa orang siswa, tapi memang umumnya hampir 40% untuk siswa yang sekarang itu, jadi orang tuanya meminta izin ke sekolah untuk mereka itu mengikuti kegiatan pesantren di luar lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan gitu ya Pak. Jadi cara mengidentifikasinya itu tadi, Bu, salah satunya sesuaikan dengan kultur daerah, Bu, ya. Iya. Oke, yang selanjutnya, Bu, ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita mungkin juga perlu pendalaman masalah ya. Jadi masalah itu seperti apa, apakah harus diputuskan bersama dengan banyak pihak ataukah cukup misalkan diambil oleh pimpinan saja. Yang paling utama juga kita komunikasi ya, komunikasi dengan yang bersangkutan misalkan, atau eh, ada satu misalkan kegiatan yang merupakan mencakup banyak pihak ya. Jadi dengan kita pendalaman masalah terlebih dahulu, kemudian kita tadi itu memperhatikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, apakah itu bertentangan atau tidak. Seperti itu. Kalau misalkan bertentangan, bagaimana nih agar
bisa kegiatan misalkan kegiatan tersebut yang misalkan menyangkut dilema etika itu bisa kita selesaikan dengan cara yang tepat. Dan juga alhamdulillah kita di sini banyak juga gitu ya komunikasi dengan guru-guru yang senior atau kadang-kadang kita meminta pendapat dengan komite sekolah ya, pihak-pihak terkait supaya dalam penyelesaian itu kita tidak menyalahi eh, hal prinsip intinya ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, intinya ada komunikasi lah. Dan juga kita dari sisi kemanusiaan juga pedulian ya, rasa peduli kita kepada orang atau misalkan kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin sedang menghadapi dilema itu, kasus itu. Baik Bu, tadi saya mendengar salah satunya yaitu bagaimana Ibu berdiskusi dulu gitu ya dengan guru senior, dengan Iya, komite sekolah Bu ya. iya betul. Mungkin ada lebih spesifik Ibu, bagaimana langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, iya. Seperti tadi ya kita pendalaman masalah dulu. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan eh, dari dasar kebijakannya itu seperti apa kita dalami, kemudian kita kumpulkan pihak-pihak yang terkait ya, atau kita mungkin sekarang itu bisa secara komunikasi via handphone ya, kita minta pendapat ke mereka, ke beliau-beliau ya, atau misalkan lebih seringnya kita ngobrol bersama, kita mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan-permasalahan tadi. Kemudian kita juga menguji apakah kebermanfaatannya istilahnya. Apakah lebih banyak manfaatnya yang mana nih ketika ada dilema-dilema permasalahan-permasalahan yang harus cepatnya kita selesaikan. Jadi kita ambil keputusan yang sedikit madaratnya dan lebih banyak manfaatnya. Tetapi terus kita pantau setelah ada pengambilan keputusan bagaimana misalkan pelaksanaan dari keputusan yang kita ambil. Apakah sudah masih tetap pada jalur yang tepat gitu. Kemudian kita juga adakan refleksi juga ya gitu, seperti itu, supaya di kemudian hari jika ada permasalahan yang sama atau yang mirip-mirip gitu, jadi kita sudah punya pengalaman untuk penyelesaiannya. Seperti itu mungkin kira-kira. Sangat detail sekali Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi untuk langkah-langkah pengambilan keputusan Bu ya. Lalu hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ya, utamanya mungkin kita juga harus memberikan ketenangan ya, jangan sampai ada gejolak istilahnya. Baik di dalam lingkungan sekolah, dengan guru, misalkan dengan siswa, apalagi siswa zaman sekarang mereka itu sering punya kegiatan atau rencana gitu yang kadang-kadang itu di luar rencana kegiatan sekolah juga gitu ya. Eh, Anak-anak kan sekarang lebih kreatif seperti itu. Atau juga kita eh, melibatkan juga pihak lain, minta pendapat ke pihak lain, apalagi di sini kan dekat dengan desa seperti itu ya. Jadi kita ke kepala desa juga, ke prades juga kita sering komunikasi karena kalau semuanya istilahnya terkendali, tenang gitu ya, insya Allah jadi apapun keputusan yang kita ambil tidak akan berdampak negatif seperti itu. Yang utamanya kita komunikasi dan ketenangan gitu, ketenangan dalam mengambil keputusan. Tenang Bu ya, Ya, tidak. memberikan ketenangan gitu. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menimbulkan kecemburuan sosial seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kan kita misalkan ngambil keputusan kalau tidak memberikan ketenangan, nantinya malah akan berbuntut gitu ya, akan berbuntut permasalahan yang lain. Jadi utamanya kita tenang dulu. Alhamdulillah di sini kekeluarganya juga baik di SMP 3 itu ya. Jadi kita saling mengisi lah, saling mengisi kekurangan, saling mengisi apabila misalkan ada hal-hal yang eh, saling membutuhkan kan gitu. Baik Bu. Yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, iya. Seperti tadi ya, ini pengalaman biasanya kan
ada juga contoh ini dari anak-anak, misalkan dari siswa atau dari guru gitu ya. Eh, atau misalkan kebijakan-kebijakan sekolah, contoh dalam pengelolaan dana BOS juga ya, dalam pengelolaan dana BOS. Untuk siswa contohnya seperti ini, mereka ingin mengadakan kegiatan yang sifatnya keluar lingkungan gitu ya. Ini kan kita juga menjaga kekhawatiran ya gitu. Satu sisi kita ingin memberikan memang pengetahuan ke anak gitu. Tapi satu sisi juga kita memperhatikan keselamatan mereka dan kepercayaan masyarakat gitu. Apalagi sekarang di situasi ekonomi yang istilahnya agak sulit, masyarakat kita juga harus memahami. Artinya kita banyak hal yang kita kasih pengertian ke siswa juga gitu. Bagaimana agar kegiatan tersebut tetap berjalan, misalkan yang mereka inginkan tetap berjalan tetapi masih dalam lingkungan sekolah. Atau contoh lain permasalahan-permasalahan keuangan di sekolah. Dulu kita honor misalkan boleh untuk kegiatan ekstrakurikuler, guru yang mengajar siswa itu masih bisa menerima honor. Tapi kan sekarang sudah tidak bisa ya. Itu kan Iya. artinya kalau kita berikan berarti melanggar aturan ya, sangat melanggar aturan. Maka kita ada kebijakan lain sekarang dari pemerintah itu bisa diganti dengan memberikan honor kepada guru honorer ya. Guru honorer itu untuk ekstra itu 2 jam pelajaran. Jadi mereka yang biasanya ngajarnya misalkan hanya 14 jam ditambah dengan 2 jam mengajar ekstra gitu. Jadi ditambah jadi 16 jam. Itu seperti itu misalkan. Ada tantangan internal juga, lalu ada eksternal juga, Bu, ya, Iya, betul. seperti itu. Oke. Jadi banyak pihak lah yang harus kita perhatikan agar semuanya bisa berjalan tapi tidak menimbulkan tadi itu gejolak-gejolak. Baik, Bu. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kita karena sudah diidentifikasi itu mungkin ya, kita Ya. identifikasi permasalahannya, jadi ada yang sesaat itu butuh penyelesaian kan tidak mungkin kita misalkan dirapatkan atau dikomunikasi dengan yang lain. Kalau sifatnya memang permasalahannya ringan lah, lebih ringan istilahnya. Tapi kalau misalkan permasalahannya berat dan mencakup lebih banyak pihak atau kebijakannya sangat esensi, maka seperti biasa kita lakukan komunikasi ya, komunikasi minta pendapat kepada guru-guru misalkan kan kita, atau kan lebih lebih sering juga kita dalam rapat dinas itu sering sebelumnya gitu, sebelum ada permasalahan kita sering komunikasi bagaimana apabila ada permasalahan-permasalahan. Jadi kita saling istilahnya sudah siap nih, sudah siap saling membantu. Ya, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan apabila kasusnya mungkin masih bisa ditunda, tapi misalkan bisa jadi penyelesaiannya langsung pada hari itu apabila mendesak. Tahapan-tahapan tadi dengan komunikasi, dengan kita memperhatikan baik buruknya, ya kita juga dampak kepada misalkan pihak lain atau bagaimana, terutama jangan sampai melanggar kebijakan aturan pemerintah yang utama. Baik, tergantung dari kondisinya tadi, Bu, ya? Iya, tergantung dari ya kondisi atau permasalahan itu ya. Kesalahan. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, iya betul, pasti ya Kak ya. Alhamdulillah gitu kita di sini sangat solid antara dewan guru, komite, bahkan pihak luar juga ya, pihak desa. Kita selalu terutama dengan guru senior yang sudah lama tinggal di sini, mereka sudah lebih paham tentang permasalahan-permasalahan sekolah. Jadi itu yang selalu diminta masukan ya. Kemudian kita juga tadi itu mengupayakan kondusivitas ya, kondusivitas di sekolah intinya untuk menentukan sebuah permasalahan. Alhamdulillah, jadi tadi itu ada kekeluargaan, jadi ketenangan dalam
kita bekerja istilahnya ya, saling membantu, saling mempercayai gitu. Itu mungkin yang paling utama dalam kita mengambil keputusan. Baik. Jadi tadi saya ambil sedikit poin Bu ya, ada kolaborasi, lalu kondusivitas Bu ya, Iya, kekeluargaannya harus ada gitu Bu iya ya. betul. Tuh, Karena memang sekolah itu keluarga kita yang kedua gitu ya betul. dianggapnya gitu. Jadi tidak hanya kita istilahnya menerapkan disiplin dan lain sebagainya tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Karena kita juga manusia ya. Jadi kita juga harus memperhatikan prinsip kekeluargaan itu biar mereka itu ikhlas gitu ya. Semuanya juga merasa ikhlas gitu, semuanya merasa tenang ketika melakukan satu keputusan. Dan yang lebih penting juga tadi itu kita tetap menjaga kepercayaan semua pihak gitu ya, baik siswa kepada kita, guru-guru dan juga masyarakat. Jaga kepercayaan itu. Pertanyaan terakhir Bu dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah ya Pak Alam, tidak ada permasalahan mungkin tanpa hikmah ya. Kadang-kadang memang oleh kita dianggap permasalahan itu berat, tapi melatih kepada kita eh, bagaimana rasa saling peduli gitu kan. Rasa saling peduli itu bisa sangat utama gitu, sangat utama tadi itu ya, komunikasi yang baik, itu juga mungkin hikmahnya ya. Kemudian ketenangan kita mengambil keputusan dalam situasi yang kadang-kadang genting istilahnya ya. Kita dihadapkan dengan berbagai banyak hal, tapi terutama pimpinan gitu kan. Kalau pimpinan sudah bisa memberikan ketenangan, maka pihak yang lain juga akan tenang. Kalau misalkan pimpinan saja kita sudah merasa apa namanya depresi atau misalkan kita panik gitu ya, nah itu yang mungkin nanti malah akan membuat kacau suasana gitu. Jadi intinya dalam hal apapun tenang terlebih dahulu, kita perhatikan baik buruknya, kita selalu komunikasi ya. Kita komunikasinya perlu ke tingkat mana nih misalkan, apakah ada yang memang perlu ke tingkat dinas, apakah ada yang perlu ke tingkat kecamatan atau hanya ke desa atau misalkan lingkungan di sini saja dulu. Jadi dalam waktu singkat misalkan kita harus bisa cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Itu alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya jadi banyak pelajaran dari setiap permasalahan. Baik. Iya. Dari saya mungkin cukup Bu ya. Oh Lalu iya. saya juga dari kegiatan hari ini wawancara dengan Ibu, alhamdulillah banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah luar biasa. Dan itu bisa menjadi bekal saya untuk nanti Iya. saya sebagai guru, sebagai pimpinan pembelajaran Oh iya, Pak Alam yang semangat berpihak ya. kepada murid. Saya juga sama ini, selalu banyak belajar kepada guru-guru di sini, kepada siswa juga, kepada masyarakat ya. Karena apalah daya kita sebagai pimpinan ya, kalau misalkan kita tidak banyak belajar, apalagi zaman sekarang dengan perubahan-perubahan dunia gitu istilah. Juga terima kasih Pak Alam ya. Saya juga banyak belajar ini dari Pak Alam sekarang. Baik Bu, dari saya cukup Bu ya. Mohon izin pamit. Iya, mohon maaf Pak Alam apabila banyak kekurangannya. Iya, sama-sama Bu. Iya, terima Makasih kasih. banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Kepala. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alam sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di salah satu tugas saya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pimpinan Pak ya. Ada sekitar 8 pertanyaan yang mungkin nanti akan diajukan. Langsung aja Pak ya. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika,
Kalau dalam praktiknya mungkin belum ya sampai mengidentifikasi, karena memang secara teori pemahaman masih belajar. Mungkin boleh jadi dalam praktiknya sudah, cuma mungkin belum tahu kalau itu sudah mengidentifikasi. Jadi kalaupun ada dilema etika atau menunjukkan moral, apa ya, ngalir aja kayaknya sih gitu. Itu mungkin terkait dilema etika dan moral gitu, belum sampai melakukan identifikasi Baik, gitu. Kalau mengalir aja Pak ya. mengalir aja. Oke. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sekolah saya mungkin mengambil dua alternatif ya, kalau misalnya ada kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar untuk mengandung nilai kebajikan. Yang pertama mungkin saya secara apa ya, secara pihak, secara mandiri gitu mengambil keputusan secara saya sebagai posisi kepala sekolah. Di sisi lain saya juga tidak menutup kemungkinan kalau memang menerima masukan-masukan, minta pendapat dari beberapa guru, bagaimana sikap yang harus diambil ketika kasus yang terjadi di sekolah. Jadi apa ya, dua dua ini secara pribadi sambil keputusan, kadang-kadang pula melibatkan rekan-rekan dari masukan untuk sebagai pertimbangan kita harus mengambil keputusan gitu. Baik, jadi ada dua alternatif Pak ya yang digunakan. Gantung kasusnya apa gitu. Yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang dilakukan bergantung kepada kasusnya ya. Saya ekskul olahraga itu baik dan banyak peminatnya. Ekskul yang lain juga sama. Tetapi ketika mengacu ke rapot pendidikan sekolah, mungkin saya ambil kebijakan untuk mengubah atau mengganti beberapa ekskul agar acuannya ke kepentingan rapat sekolah dan kepentingan gitu. Misalnya dalam waktu belum lama ini hadirkan kegiatan ekskul komputer dengan harapan bahwa para siswa punya skill yang memang bisa membantu mereka kelak ketika mereka melanjutkan sekolah, pekerjaan dibekali dengan dasar-dasar kemampuan komputer. Bukan berarti ekskul olahraga tidak penting gitu kan. Untuk saat ini kelihatannya yang besar di upgrade skill siswa itu dalam mengoperasikan komputer gitu mungkin Pak Alam. Baik Pak. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya sebetulnya kan sangat relatif ya efektif tidaknya ketika saya mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Karena kan yang kita pahami yang dihadapi itu kan dua hal yang sama-sama kita anggap benar. Jadi tidak terlalu menimbulkan hal yang signifikan untuk menjadi sebuah perdebatan misalnya, atau menjadi hal-hal yang kontradiktif di antara rekan-rekan guru.
ketika saya mengambil kebijakan, di satu sisi saya mengambil kebijakan sepihak saya pribadi sebagai peran kepala sekolah, di sisi lain juga mempertimbangkan masukan atau saran dari rekan. Jadi dengan cara itu mungkin tidak terlalu signifikan ya untuk menimbulkan konflik setelah itu. Itu Pak Alan. Oke. Baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ya kalau seperti yang selama ini berjalan, kan di situ muncul kita terjadwal ya. Jadi muncul begitu saja, sehingga penanganannya pun kan disesuaikan dengan kapan munculnya masalah tersebut. Jadi tidak secara khusus saya membuat jadwal, karena kan kita tidak tahu masalah apa yang terjadi. Jadi bersama dengan jawaban sebelumnya ya, mengalir saja. Yang jelas kita coba cari solusi terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi keterlibatan guru dalam memberikan saran, memberikan masukan itu akan sangat saya perhatikan, karena disinilah unsur kolaboratif ya, bekerjasama dengan rekan-rekan guru dalam mengambil sebuah keputusan itu saya anggap sangat penting. Mereka juga kan istilahnya punya ide, punya saran, masukan. Kadang mungkin saya lengah dan disitulah saling melengkapi gitu, dari rekan-rekan guru. Jadi intinya kadang mengalir begitu aja Pak ya, tidak Ya, terjadwalkan, kadang instan gitu ya. tidak dijadwalkan secara khusus. Entahlah kalau ke depan ya, kita sudah bisa memprediksi kasus yang akan terjadi kalau penanganannya. Tapi kan itu buat saya dulu saat ini ya masih agak mustahil gitu. Kita merencanakan menyelesaikan masalah yang muncul. Daripada disesuaikan masalah itu muncul kapan, kita cari solusi. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti saya sampaikan juga dengan pertanyaan sebelumnya ya, bahwa rekan-rekan guru membantu saya dalam memberikan masukan atau ide-ide brilian mereka terkait penyelesaian masalah atau sebuah kasus. Bergantung kasusnya apa ya, kalau kaitannya dengan kurikulum, saya mungkin berdiskusi dengan Pakasek kurikulum. Kaitannya dengan keuangan, berarti dengan bendahara sekolah. Kaitannya dengan siswa, dengan vokasi siswa. Jadi yang sangat membantu saya dalam mengambil kebijakan atau sebuah keputusan ya itu rekan-rekan guru saya, termasuk rekan-rekan wali kelas, guru mapel atau penjaga sekolah sekalipun. Seperti itu. Hal-hal tersebut sangat membantu dan memudahkan saya untuk keputusan apa nih yang kira-kira sesuai atau cocok untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah. Oke, baik. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dilema etika? Ya, ini masih berkaitan terus ya, jadi aspek ataupun unsur kolaboratif ini nih, kerjasama dengan rekan-rekan guru nih yang menjadi hal penting bagi saya buat untuk mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika. Tidak selamanya saya anggap keputusan saya ini menjadi yang terbaik, tapi ketika misalnya kita diskusikan, kita musyawarahkan dengan para wakasek, dengan rekan guru, dengan para wali kelas, saya pikir ini akan menjadi apa ya, keputusan yang memang kemudian nyaman gitu disepakati oleh
seluruh komunitas sekolah. Ya, unsur kolaboratifnya itu ya, titik beratkan ke arah sana. Unsur kolaboratif Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Eh, ada banyak hal yang bisa saya petik sebagai pembelajaran untuk saya khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis kebijakan sebagai pimpinan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi mungkin Pak ya di pertemuan tatap muka gitu. Semoga Bapak cepat sembuh, cepat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.